Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika, prediksi pas matematika kelas 7 SMP. Oke, langsung saja kita nomor 1. Urutan bilangan 8, negatif 9, negatif 7, 5, dan 3 dari yang terbesar. Berarti kita akan mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif ini. Otomatis ketika kita melihat bilangan bulat positif, maka itu nilainya lebih besar daripada negatif. Berarti negatif itu adalah nilainya kecil. Berarti kita sudah melihat di sini nih. Yang A, yang C, yang D depannya negatif, berarti salah. Kenapa? Karena kecil. Berarti jawabannya adalah yang B, 8, 5, 3, negatif 7, negatif 9. Oke? Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jika N bilangan bulat negatif, berikut ini yang menunjukkan bilangan terbesar adalah, nah ini, misalkan N ini adalah bilangan bulat negatif. Yang paling besar dari A, B, C, dan D ini yang mana? Ya, hasilnya. Oke, sekarang kita akan mengambil pemisalan. Pemisalannya, Bapak di sini akan mengambil bilangan bulat negatifnya dengan negatif 1 supaya lebih mudah menghitungnya. Anak-anak boleh menggunakan negatif 2, negatif 10, atau negatif berapa saja. Bapak misalkan N ini adalah negatif 1. Ya, karena N-nya di sini bilangan bulat negatif, berarti negatif 1. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan yang A, 2 ditambah N. Oke, 2 ditambah N. N-nya adalah negatif 1, berarti 2 ditambah negatif 1. Oke, positif dikali negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke yang B, 2 dikali N. 2 dikali N, N-nya adalah negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Kita masukkan ke yang C, 2 dikurangi N. 2 dikurangi N. 2 dikurangi N-nya negatif 1. Berarti 2 dikurangi negatif 1. Ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, sekarang kita masukkan ke yang D. Nah, 2 dibagi N. N-nya negatif 1 masih sama. Berarti 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, dari keempat ini yang paling besar yang mana? 3. Berarti jawabannya adalah 2 dikurangi N. C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 27 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 5 jam suhunya menjadi negatif 7 derajat Celcius. Ya udah, ini sih gampang. Ya berarti berturun ya, ataupun mengurangi suhunya dari 27 turun. Berarti kalau turun dia apakan? Dikurangi 27 dikurangi negatif 7. Nah, berarti 27 dikurangi negatif 7, ya, negatif bertemu negatif positif. Berarti 27 ditambah 7 sama dengan 34 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah D, nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Berikut ini pernyataan yang benar tentang sifat distributif pada perkalian adalah, nah, A sampai D kita perhatikan pernyataan dari yang depannya, ya, dari depan sebelum sama dengan A ditambah A dikali B ditambah C. Oke, sekarang kita jawab A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, ini sifat distributif. Distributif itu seperti ini. A dikali B sama dengan AB, kemudian ditambah, ya, A dikali C sama dengan AC. Berarti yang mana jawabannya? Yang D jawabannya. Oke, ini adalah sifat distributif. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Hasil dari negatif 14 dikali 5 dikurangi negatif 25. Oke, sekarang kita jawab. Di sini kita menghitung yang mana dulu? Ya, menghitung perkalian terlebih dahulu. Kenapa menghitung perkalian terlebih dahulu? Karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Oke, sekarang kita kalikan.
Negatif 14 dikali 5, berarti jawabannya adalah negatif 60. Oh, sorry, negatif 70. Ya, dikurangi negatif 25. Nah, ini negatif dikali negatif positif. Ya, berarti negatif 70 ditambah 25. Punya 70, hutang 70 dibayar 25. Berarti masih hutang 45. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Di antara kelompok-kelompok berikut yang merupakan himpunan. Nah, himpunan itu seperti ini himpunan itu. Kalau didefinisikan atau pengertiannya, himpunan itu jenisnya berbeda, ya, jenisnya berbeda, tapi masih satu kelompok. Jenisnya beda, tapi masih satu kelompok. Oke, sekarang kita lihat. A. Kelompok gunung yang tinggi. Nah, ini masih satu jenis. Apa jenisnya? Gunung. Ya, masih satu jenis. Berarti jawabannya bukan A. Kita lihat yang B. Kelompok makanan yang enak. Nah, ini juga bukan. Ya, ini juga bukan. Karena apa? Karena selera enak itu tergantung. Ya, kita lihat yang C. Kelompok hewan berkaki dua. Nah, ini baru jawabannya yang C. Kenapa? Kelompok hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua itu macam-macam jenisnya. Ada ayam, ada burung, ada bebek, ada angsa. Ya, jadi macam-macam. Berarti jawabannya adalah yang C. Kelompok hewan berkaki dua. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. P adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 3. Pernyataan berikut yang benar. Oke, bilangan bulat itu adik-adik harus mengetahui bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Ya, juga ada 0. Oke, sekarang kita lihat yang A. 1 adalah anggota dari himpunan P. Nah, masuk tidak? Masuk, karena antara negatif 2 dan 3 berarti masuk. Jawabannya yang A. Ya, kita lihat coba yang B. 2 bukan anggota dari P. Ya, salah. Jelas-jelas 2 ini adalah bilangan bulat antara negatif 2 sampai 3. Yang C, 0 bukan anggota dari P. Ini juga salah. Jelas-jelas 0 ini seharusnya masuk ke sini. Ya, berarti yang C salah. Yang D, negatif 2 bukan dari P. Nah, bukan, negatif 2 anggota P. Nah, salah. Karena mulainya berarti dari negatif 1 harusnya. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. 1 anggota dari himpunan P. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Diketahui A, himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan A jika dinyatakan dengan kata-kata. Oke. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Teman-teman mengetahui tidak ini bilangan apa? Iya, ini adalah bilangan prima. Kenapa disebut bilangan prima? Karena hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 2 hanya bisa dibagi dengan angkanya sendiri 2. 2 bagi 2. 3 juga sama. 5 juga sama. Sampai 13. 13 hanya bisa dibagi dengan 13 sendiri. Oke, berarti ini adalah bilangan prima. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B, bilangan prima. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, himpunan yang merupakan himpunan kosong. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang mana? Yang A. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Ya, nah ini adalah himpunan kosong, nggak ada. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Banyaknya anggota himpunan B adalah, oke, sekarang kita coba jawab. Bilangan prima itu dari 2, kemudian berapa lagi? Ada 3,
yang hanya bisa dibagi dengan angkanya sendiri. 2, 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, kemudian ada 11, kemudian ada 13, kemudian ada 17, terus 19, kemudian 23. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawabannya ada 9 anggota. B jawabannya, nomor 10. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Diketahui himpunan K di mana X, ya, X adalah di mana X-nya ini lebih besar daripada 1, kemudian X kurang dari sama dengan 11, di mana X bilangan ganjil. Banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Nah, dari himpunan ini yang mempunyai 3 anggota dari himpunan K. Oke, sekarang kita jawab. Nah, kita lihat dulu di sini bilangan ganjil, di mana X-nya ini lebih besar dari 1 dan X-nya kurang dari sama dengan 11. Oke, jawab. Berarti di sini bilangan ganjilnya ada 3, ya, karena X-nya lebih besar dari 1. Berarti 3, 5, 7, 11, 9, 11. Ya. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus dari faktorisasi. Oke, di mana tadi di sini jumlahnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah dari himpunan K ini adalah 5. Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus dari faktorisasi. Ya, berarti 5 dan 3 anggota dari 3. Ya. Oke. 5 faktorisasi dibagi 5 dikurangi 3 faktorisasi dikali 3 faktorisasi. Oke, berarti di atasnya 5 faktorisasi ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kemudian 5 dikurangi 3 ini adalah 2 faktorisasi. Kemudian kita coret dari sini, dari 3 kali 2 kali 1 dicoret dengan 3 faktorisasi. Ya, ini kan artinya sama saja. 3 faktorisasi itu 3 kali 2 kali 1. Berarti kita coret nih. Berarti tinggal 5 kali 4 dibagi 2 faktorisasi. 2 faktorisasi itu berapa? 2 dikali 1. Berarti jawabannya 2 per 2. 20 per 2. Dari mana 20? 5 kali 4 per 2. Berarti berapa jawabannya? 10. Berarti nomor 11 ini himpunan K yang mempunyai 3 anggota adalah 10. B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Diketahui P sama dengan X di mana X lebih besar dari sama dengan 2, kemudian X lebih kecil dari sama dengan 7, di mana X adalah bilangan prima, dan Q adalah faktor dari 6. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, sekarang kita jawab. P X di mana X-nya ini lebih besar dari sama dengan 2 dan X lebih kecil dari sama dengan 7. Bilangan prima. Oke, berarti bilangan prima dari P ini berapa? 2, 3, 5, 7. Lebih besar dari sama dengan 2. Berarti 2, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan primanya untuk yang P. Oke, sekarang kita lihat yang Q. Q di sini kan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa? 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Nah, ini adalah faktor dari 6. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. Kemudian setelah ini adalah P anggota dari Q, ya. P anggota dari Q ataupun P himpunan Q, ya, yaitu berapa? 2 dan 3 yang samanya. Ya, irisan. Ya, 2 dan 3. Nah, ini. Berarti P irisan Q adalah 2 dan 3. Kemudian P gabungan Q, himpunan P gabungan dengan himpunan Q. Ya udah, berarti gabungannya ini disatukan. Ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ada tidak di sini yang sama? Nah, kita lihat P
irisan Ki di sini 2, 3, 6, berarti salah. Harusnya 2 dan 3 saja yang A salah. Kemudian yang B, P gabungan Ki 2, 3, 5, 6, 7, harusnya ada satunya, berarti yang B juga salah. Oke, sekarang kita lihat. Selanjutnya, himpunan P tidak sama dengan himpunan Q. Berarti himpunan P yang tidak ada di Q. Yang mana? 5 dan 7. Ya, di sini 5 dan 7 enggak ada? Tidak, enggak ada. Nah, P, Q. Nah, harusnya 5, 7. Di sini 2, 3, 5. Berarti yang C salah. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang D. Himpunan Q tidak ada di himpunan P. Iya, 1 dan 6. Di P 1 dan 6 ada tidak? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Berarti jawabannya yang D ya, nomor 12. Oke. Nomor 13, ini ada gambar. Yang merupakan anggota dari himpunan A gabungan dengan himpunan B pada diagram Venn di bawah ini. Oke, sekarang kita lihat. Berarti yang namanya gabungan ini ya keseluruhan A dan B. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, 2, 3, 5, 7, dan 6. Ya, kenapa satunya tidak dimasukkan? Karena ada di luar. Nah, ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Pasangan suku sejenis berikut yang benar adalah, ingat, suku sejenis itu variabelnya mempunyai pangkat yang sama. Oke, sekarang kita lihat di sini yang A, Y kuadrat. Di sininya Y pangkat 1, berarti ini beda, tidak sejenis. Kita lihat yang B, X pangkat 3, kemudian dan X pangkat 2. Nah, beda, pangkatnya beda. Berarti jawabannya yang A dan B ini salah. Sekarang kita lihat yang C, 5X pangkat 2 Y dan 3X Y pangkat 2. Nah, ini beda. Kita lihat di sini, X-nya di sini pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1. Berarti ini beda, salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini variabel X-nya pangkat 2, ini variabel X-nya pangkat 2. Y-nya tidak berpangkat atau Y pangkat 1, ini juga Y pangkat 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar 4X dikurangi 8X ditambah 12. 4X dikurangi 8X ditambah 12. Oke, sekarang kita jawab. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Sekarang kita lihat. Ini 4X. Ini negatif 8X. 4 dikurangi 8 artinya punya uang 4, kemudian hutang 8, berarti masih hutang. Berapa hutangnya? Negatif 8. Berarti negatif 8. Bukan negatif 8. Negatif 4. Ya, dibayar 4, hutangnya 8. Berarti masih hutang 4. Jawabannya yang B. 4X ditambah 7. Berapa? 12. Ya, jadi ini banyak ada kesalahan. Kurang ngopi. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Hasil dari 2X negatif 2 dikali dengan X ditambah 5. Oke, berarti ini kita akan mengalihkan ini. Ya, ini namanya apa? Oke, sekarang kita lihat coba ke sini. 2X dikali X. Berarti 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali positif 5 sama dengan positif 10X. Kemudian yang ini negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 5, negatif 10. Nah, di sini ada suku sejenis nih. Ya udah, tinggal kita hitung. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti 2X turun, 10 dikurangi 2 itu 8X, ini negatif 10. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke nomor 17. Bentuk sederhana dari 9X
pangkat 4 dikali Y pangkat 2 per 3X pangkat 2 dikali Y. Oke, sekarang kita hitung, jawab. Ini artinya dari 9X pangkat 4 dikali Y pangkat 2 per 3X pangkat 2 dikali Y. Ini artinya yang atas 9X pangkat 4 ini kan artinya X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Berarti kalau kita pecah seperti ini. 9X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Y pangkat 2 itu berapa? Y dikali Y. Nah, berarti kita pecah. Kalau ada soal seperti ini kita pecah. Ya, pecahkan. Nah, di sini sudah sama. Di sini ada X pangkat 2. Ini ada X pangkat 2. Nah, kita bisa hitung nih. 9X pangkat 2 dibagi dengan 3X pangkat 2. Coret, coret. Dapat berapa? 3. X-nya habis. Berarti tinggal X pangkat 2 yang ini. Y-nya kita coret satu nih. Coret, coret. Nah, berarti 3X kuadrat dikali Y. 3 itu dari mana tadi? 9 dibagi 3. Berarti 3X kuadrat kali Y. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Himpunan penyelesaian dari 2A dikurangi 1 lebih kecil dari 7 dengan A anggota dari bilangan asli. Oke, sekarang kita hitung dulu jawab. 2A dikurangi 1 lebih kecil dari 7. Ini di sini ada variabel, sedangkan ini tidak mempunyai variabel. Berarti kita pisahkan, satunya pindah ke sini, nyebrang. Karena nyebrang berarti dia akan berubah menjadi positif, tadinya negatif. Ya, berarti 2A lebih kecil dari 7 ditambah 1. 2A sama dengan, ini harusnya bukan berapa? Bukan 6 ya, harusnya ini 7 tambah 1 kan 8. Ya, berarti 8 dikurangi A sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 4. Ya, ini ada kesalahan ya. Harusnya di sini 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti A lebih kecil dari 4. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya, bilangan asli. Berarti jawabannya adalah yang D. Lebih kecil dari 4. Ya, ini lebih kecil dari 4, harusnya ininya 8. 8 bagi 2, 4. Lebih kecil dari 4 itu berapa saja? Ya, 1, 2, dan 3. Ya, ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat positif. Ya, ini berarti jawabannya yang D. Ya, ini ada kesalahan ya. Di sini harusnya 4, di sini harusnya 8. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Himpunan penyelesaian dari 5P dikurangi 5 lebih kecil dari sama dengan 2P ditambah 7, di mana X anggota dari Q. Oke, sekarang kita hitung dulu. 5P dikurangi 5 lebih kecil dari sama dengan 2P ditambah 7. Nah, sekarang kita pindahkan. Kumpulkan yang memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. Oke, 5P berarti kita pindahkan berkumpul dengan 2P. 2P pindah. Dari positif pindah ke sini berubah menjadi negatif. 5P dikurangi 2P. Ini 5 negatif. Pindah ke sini berubah menjadi positif. Berarti 7 ditambah 5. Nah, 5P dikurangi 2P, 3P. Ya, 5 dikurangi 2, 3. Di sini ada variabel V. Lebih kecil dari sama dengan 7 ditambah 5. Berarti 12. Berarti P sama dengan 4. Dari mana 4? 12 dibagi 3, 4. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? P-nya lebih kecil dari sama dengan 4. Nah, yang jawabannya sama persis ini adalah yang B. P lebih kecil dari sama dengan 4. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20. Iwan berkata bahwa nilai matematikanya antara 70 dan 85. Jika nilai matematika Iwan adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai.
antara 70 dan 85. Berarti X-nya ini lebih besar daripada 70 dan X-nya kurang dari 85. Yang mana? Jawaban yang betul yang C. Ya, yang C. X-nya ini lebih besar dari 70 dan X-nya lebih kecil dari 85. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp kelasnya atau grup WhatsApp sekolahnya. Oke, mudah-mudahan adik-adik semua mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, nilai yang besar, nilai yang tinggi dalam menghadapi penilaian akhir semester. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.